Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di channel kami, semoga sehat dan diberkati. Dalam episode kali ini, kita akan melihat perjuangan Jian dan kawan-kawan sampai pada titik penghabisan. Akankah mereka berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran? Simak video ini sampai akhir. Songju menjelaskan kepada si kembar bahwa tempat tinggal Jinman sangat sulit ditembus. Rumahnya seperti benteng, orang-orang yang sudah maju semuanya mati. Minhye sempat terkapar karena luka tembak yang dia terima. Untungnya, Pasin memiliki keahlian bedah sehingga luka Minhye bisa langsung ditangani. Di sisi lain, Brother sedang mencari jalan keluar. Saat sedang mencari jalan keluar, dia menemukan lorong yang sudah dipasang perangkap oleh Jinman tanpa diketahui siapapun. Kondisi rumah sudah sangat berantakan. Seisi rumah diisi dengan darah dan mayat di mana-mana. Minhye akhirnya sadar. Jian sedih melihat keadaan Minhye. Minhye segera tersadarkan dengan kenyataan bahwa ini bukan waktunya untuk beristirahat. Saat hendak pergi menuju pusat perbelanjaan, Brother menghalangi mereka karena Brother merasa bahwa melewati lorong rahasia sangatlah berbahaya. Jongmin sudah mulai tersadar dari pingsannya. Dia mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan yang dibuat oleh Jian. Jongmin akhirnya berhasil melepaskan diri. Jongmin dengan penuh amarah lantas mulai meriset dan membobol web Murti Help. Di tengah kegentingan, Brother mencoba menjelaskan kepada Pasin, Minhye dan Jian bahwa di dalam lorong rahasia terdapat bom di mana akan meledak jika pintu dibuka. Brother juga sempat kesal dengan Jian karena Jian justru meninggalkan pusat perbelanjaan. Pasin dan Minhye bersiap untuk melawan para pembunuh bayaran. Jian masih tidak mempercayai ini semua. Dia juga tidak mempercayai bahwa Pasin sebenarnya adalah pembunuh bayaran. Dia meminta Pasin untuk menjelaskan seluruh kebenaran serta rahasia yang pamannya sembunyikan. Brother mulai meriset ulang pusat perbelanjaan. Brother kesulitan untuk meriset web Murti Help karena Jongmin sudah meretas web Murti Help. Minhye kesal, seharusnya dia membunuh Jongmin. Tiba-tiba, robot milik pembunuh bayaran bergerak. Pasin dan Minhye segera bersiap. Saat akan menembak robot, tiba-tiba robot tersebut memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, sehingga mengakibatkan kaca yang ada di sekitarnya pecah. Gelombang tersebut juga merusak indera pendengaran. Saat Minhye ingin menghancurkan robot, tiba-tiba mobil Songju memaksa masuk ke dalam rumah. Songju dan si kembar mulai menyerang Jian dan kawan-kawan. Minhye kembali mendapat luka tembak. Melihat hal itu, Pasin menjadi naik pitam. Akhirnya dia berduel dengan si kembar. Songju mulai melancarkan aksinya untuk menangkap Jian. Jian bersama Brother bergerak menyerang Songju. Brother menyuruh Jian untuk kabur. Namun karena Songju merupakan seorang profesional, dia dengan mudahnya menaklukkan Brother. Jian kembali dilema saat melihat Pasin tengah kesulitan melawan kembar. Dia juga sedih melihat Minhye sudah lemas karena luka tembak yang ia dapatkan. Pasin dan Minhye meminta Jian untuk pergi. Dengan berat hati, akhirnya Jian pergi ke pusat perbelanjaan. Pasin berhasil menaklukkan salah satu kembar. Saudara kembar yang lain marah melihat saudaranya tergeletak tidak bernyawa. Dia pun mengejar Pasin. Tak disangka, ternyata Pasin memasang jebakan, yakni dengan memancing kembar lainnya untuk masuk ke dalam lorong yang telah dipasang bom oleh Jinman. Benar saja, kembar lainnya terpancing dan akhirnya meninggal dunia. Jian berhasil memasuki gudang. Di sisi lain, Songju juga berhasil mengikuti Jian. Di dalam pikiran Jian terus berputar suara Jinman. Jian memutar otak dan mengingat segala perkataan Jinman. Jian mendapatkan keberanian melawan Songju. Jian menanyakan kepada Songju, apakah Songju yang telah membunuh orang tua Jian. Di tengah perbincangan, Jongmin berhasil keluar dari pusat perbelanjaan. Kini, dalam pusat perbelanjaan terdapat dua lawan Jian, yaitu Songju dan Jongmin. Jongmin yang penuh amarah lantas menembakkan senapan ke segala arah. Setelah peluru senapan Jongmin habis, Songju keluar dari pusat persembunyian. Songju mengatakan bahwa senjata yang digunakan oleh orang semacam Jongmin akan sia-sia. Akhirnya, Jongmin dibunuh oleh Songju.
Jian mengambil kesempatan untuk turun ke pusat perbelanjaan. Jian membuka paksa gudang senjata, namun tidak ada hasil. Songju berhasil mengikuti Jian sampai ke pusat perbelanjaan. Songju terkesima melihat pusat perbelanjaan yang dibangun oleh Jinman. Tak sengaja, kaki Jian tersandung sehingga muncul suara yang mengakibatkan Songju tahu keberadaan Jian. Jian berhasil menghindari tembakan Songju. Songju memasang bom yang apabila badan menyentuh sensor, maka bom tersebut akan meledak. Jian sempat terkena serangan ini. Serangan ini membuat Jian terluka dan hilang semangat. Saat Jian mengobati lukanya, dia teringat kembali pesan pamannya. Dia boleh pergi dari keadaan ini. Jian kembali sadar saat dirinya melihat Songju melalui CCTV. Dia pun mulai bangkit kembali dan mencari jalan keluar untuk menyerang Songju. Jian pun mengambil kesempatan dari perangkap yang telah dipasang oleh Songju. Benar saja, bak senjata makan tuan, bom juga meledak saat Songju mengenai sensor. Tak sampai di situ, Jian juga berniat membakar Songju. Jian mengumpulkan keberanian untuk menembakkan pistol ke arah Songju. Namun, Jian tidak berniat seperti itu. Justru Jian menembakkan ke lantai tepat mengenai bahan bakar. Songju pun sempat terbakar karena hal ini. Songju yang terpancing amarahnya berniat melemparkan kapak ke Jian. Jian pun segera menembakkan pistol tepat ke arah kepala Songju. Songju pun mati di tangan Jian. Brother mulai sadar dari pingsannya. Brother segera menyusul Jian di pusat perbelanjaan. Brother melihat keadaan sekitar dan memastikan bahwa Jian selamat. Brother mulai mengaktifkan kembali pusat perbelanjaan. Brother sempat terkesima dengan Jongmin karena berhasil meretas sampai dalam. Di tengah memperbaiki sistem, Brother memberitahu Jian bahwa terdapat sekelompok orang yang juga ingin mengambil alih web Murtihel. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Jinman dalam memasok senjata. Sebagai pemimpin Murtihel terbaru, Jian mencari cara agar mereka mau mundur. Saat orang-orang itu mulai berdatangan, Jian berniat bernegosiasi dengan mereka. Jian berniat memberi penawaran yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, jika mereka tidak setuju dengan penawaran Jian, Jian akan bersiap untuk melawan mereka. Jian juga mengancam mereka dengan memberikan kepala Songju yang berhasil Jian kalahkan. Akhirnya, mereka pun setuju dengan penawaran Jian dan mengurungkan niat mereka untuk merebut Murtihel. Jian keluar menghirup udara segar. Jian menangis melihat keadaan sekitar. Dia juga merasa lega telah berhasil melewati rintangannya yang sangat berat baginya. Tak lama kemudian, mobil asing mendekati rumah Jian. Jian yang menyadari ini dan belum sembuh dari rasa traumanya, langsung berjaga-jaga. Ternyata, mereka adalah tim kode kuning, yakni para petugas kebersihan. Kode kuning langsung memperkenalkan diri kepada Jian, bahwa mereka berniat ingin membersihkan tempat Jian. Keesokan harinya, Jian merenung di luar rumah. Kode kuning mengingatkan kepada Jian untuk tetap berada di pusat perbelanjaan. Pagi itu, Jian kedatangan tamu. Dia adalah sopir taksi yang kala itu mengaku teman lama Jinman saat masih di sekolah. Tak disangka-sangka, ternyata temannya membawa satu-satunya keluarga, sekaligus orang spesial bagi Jian, yakni sang paman, Jong Jinman.